Dalam memahami bisnis, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluknya, di antaranya adalah dengan memahami lingkungan bisnis. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka diharapkan pembisnis dapat menganalisa usaha bisnisnya dengan cermat. Dia harus mampu mencermati mana yang menjadi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman bagi bisnisnya. Sebelum kita lanjut bahas bisnis environment, perkenalkan, nama saya Nur Fajrin Hanifah, Program Studi Manajemen 3A, Institut Manajemen Wiyata Indonesia Sukabumi. Halo, Annyeong, Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Pengertian lingkungan bisnis menurut situs internet adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Salah satu pandangan lain diungkapkan oleh Madura Jeff pada bukunya, Salemba 4, 2007, memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. 1. Lingkungan sosial, 2. Lingkungan industri, 3. Lingkungan ekonomi, dan 4. Lingkungan global. Keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Komponen-komponen apa saja dalam lingkungan bisnis? Simak terus yuk. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, menurut sebagian pakar ekonom, yaitu 1. Komponen internal. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi tenaga kerja, money, modal, material, bahan baku, mesin, perlengkapan, peralatan produksi, metode, cara kerja. Yang kedua, komponen eksternal, dan terbagi menjadi 2 faktor, yaitu, lingkungan bisnis makro dan mikro. Lingkungan makro, meliputi, lingkungan ekonomi, teknologi, politik hukum, sosial kultur, global, bisnis teknologi dan informasi. Pada lingkungan mikro, meliputi, pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. 3. Langkah sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. A. Pengamatan lingkungan, yaitu, meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. B. Menerjemahkan faktor-faktor lingkungan, yaitu, manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. C. Menghadapi ancaman dan kesempatan, yaitu, manajer melakukan suatu peta keterkaitan, cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sarang haeyo. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe and like ya.